Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kami dari tim dakwah pedalaman berada di Dusun Merayap, Desa Kuala Tiga. Pada hari ini hari kedua. Ini hari Jumat ya Pak ya. Hari Jumat tanggal 17 Februari 2023. Alhamdulillah kami masih berada di Dusun Merayap, Desa Kuala Tiga. Nah, pada kesempatan pagi hari ini saya akan bertanya kepada salah seorang mualaf. Ini salah seorang mualaf. Beliau bernama Albinus Alan. Insya Allah kita akan mendengarkan kenapa beliau memilih Islam dan sejauh ini masih tetap istiqamah dalam Islam. Pada saat ini beliau ada di depan kita, berada di samping saya. Assalamualaikum Pak Albinus Alan. Waalaikumsalam. Ya baik, beliau bernama Albinus Alan. Bapak masuk Islam itu tahun berapa Pak? Tahun 2007. 2007 ya. 2007 ya. Masuk Islam karena nikah atau karena apa Pak? Bukan karena nikah. Mungkin itulah yang namanya boleh dikatakan oleh karena apa? Oleh karena lika-liku kehidupan saya ya, sebagai orang, sifatnya manusia kan, sifatnya manusia itu selalu mencari apa namanya, yang sebenar seperti apa gitu Pak. Dalam lika-liku kehidupan saya yang pertama itu kan. Tapi mohon maaf dulu ya kepada kaum saya yang menonton saya. Mungkin kalau tidak salah semuanya kenal dengan saya Albinus Alan ya. Yang pertama saya minta maaf kepada ya sebagai pendeta yang mengajar saya dulu. Mohon maaf seadanya menonton saya ya. Ini ustadz yang membina saya. Mohon maaf saya bukan melecehkan, meremehkan, dan bukan memfitnah. Ini faktanya sampai saya memilih Islam. Bukan berarti saya meremehkan agama lain. Mohon maaf ya. Itu atas pribadi saya sendiri ya. Nah, lepas dari itu saya menceritakan sedikit lika-liku kehidupan saya sampai ada Islam dalam tubuh saya, hati saya, dan pikiran saya. Karena apa? Bukan saya arti kata saya melecehkan agama orang, meremehkan atau tidak membenarkan agama orang. Karena di dalam kehidupan saya, pertama maka saya dinamakan Albinus Alan. Mohon maaf, memang bapak dan mama saya sudah meninggal dunia berapa puluh tahun yang lalu. Ini bina bapak dan mama saya itu sebagai orang Katolik. Katolik yang diakui saya pertama itu Katolik Roma. Di dalam lika-liku hidup saya waktu itu belum punya istri, masih bujangan. Jadi bukan berarti dalam agama saya tidak dibina atau dibimbing. Karena apa? Karena ajarnya itu tidak ditemukan. Karena saya belajar kitab Injil itu tidak ditemukan ayat apa yang membuat saya hidup agak bisa lurus. Ternyata ketika saya punya istri, sekitar 13 tahun ke depan, punya anak saya yang ketiga. Saya di daerah istri saya ya. Itu kalau tidak percaya kalian, nama daerah istri saya Sopan Baru namanya, kilometer 17 Tulapis, itu alamat saya yang pertama. Di situ bergabung dengan apa namanya? Di situ ada agama yang agak saya pandang agak lumayan. Bukan berarti agama saya yang tadi Katolik itu jelek. Saya bergabung. Berarti saya mencari ilmu kebenaran seperti apa. Di situ pertama saya masuk situ, saya dididik oleh bapak pendeta saya, itulah Pak Yohanes Segigian. Itulah pendeta saya yang pertama itu yang mendidik saya. Berarti saya waktu itu sekolah teologi. Berarti sekolah pendetaan, walaupun saya tidak tamat, tapi di situ saya menimba ilmu. Di situ ilmu itulah yang saya emban sampai sekarang, maka sampai masuk Islam. Bukan berarti saya masuk Islam itu melecehkan agama Pak Segian ya Pak Yohanes ya, kalau Anda nonton saya, mohon maaf. Terima kasih atas ilmunya. Udah sekitar 3 tahun, berkisar 3 tahun, saya merantau meninggalkan anak istri saya. Itulah lika-liku kehidupan saya. Karena apa? Karena begitu saya masuk Kristen, dua-duanya Kristen itu tidak ada arahan hidup. Tanya semua kawan yang kenal dengan saya yang namanya Alam. Saya jadi iblis, kafir, dan setan. Minum, mabuk, dan berjudi waktu itu. Karena apa? Karena tidak ada orang pembina, tidak ada temukan ayat-ayat yang seperti apa.
bukan berarti Islam suci dan neraka, bukan arti Kristen neraka dan surga, bukan. Maksud saya, karena ayat yang saya temukan di situ, karena saya bingung. Bingungnya apa? Di dalam ketuhan saya itu mulai bingung saya. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Jadi sehingga disitulah saya temukan ayat itu. Ketika saya bergaul dengan orang Muslim, tapi orang Muslim itu bukan mengajak saya Muslim, bukan. Saya menimba ilmu sikit. Bukan berarti saya langsung masuk Islam. Saya cari dulu Islam itu seperti apa, benar atau tidaknya nama Islam. Ada temukan ayat itu, memang saya tidak paham betul dengan ayat bab dengan ayatnya. Tapi temukan satu lagi. Di ayat di kitab Alkitab itu yang saya baca, itulah maka saya sampai saya meyakini Islam. Karena apa? Karena ayat itu. Di situ ayat itu di 10 perintah Allah. Di situ jangan memuja berhala, berbaktilah kepadaku saja. Berarti yang mengatakan itu bukan kita, itu adalah wahyu Allah kepada Nabi tadi. Tapi ketika begitu saya masuk, saya baca ke 10 perintah Allah itu, begitu saya masuk dalam Kristen, kok Allahnya sampai 3? Itu yang saya bingung. Sekarang saya mempertuhan ke Yesus. Bukan saya menjelek-jelekkan, tapi baru Yesus pun ngomong di situ. Di Injil Lukas ada. Aku datang ke dunia bukan menghilangkan hukum Taurat, bahkan menggenapi. Berarti Yesus itu bukan Tuhan. Janjinya para nabi dulu sampai ke Yesus. Ya, baik. Saya potong Pak Alan ya. Jadi Bapak tadi pernah sekolah di sekolah pendeta ya. Sekolah pendeta, ya. Itu berapa tahun Pak? Sekitar 2 tahun. Sekitar 2 tahun ya. Jadi sahabat dakwah beliau pernah sekolah pendeta itu selama kurang lebih 2 tahun. Nah, kemudian Bapak masuk ke Islam bersama keluarga Pak ya? Sama keluarga ya. Jadi ada istri, anak berapa Pak? Anak waktu itu udah 6. 6 ya, Masya Allah. Jadi beliau ini masuk ke Islam bawa anak sebanyak 6 orang jamaah sekalian ya. Ini Masya Allah ya. Kemudian yang saya tanyakan juga Pak, ya, Bapak dari suku apa Pak? Suku Dayak. Dayak apa? Dayak Mahap. Dayak Mahap. Dayak Mahap. Dayak Mahap ya. Dayak Mahap sana. Jadi Bapak hijrah ya dari sana ke desa Kulatiga ini ya. Udah berapa tahun Pak? Udah 12 tahun Masya Allah. Beliau tadi malam juga ikut pengajian kita, ikut majelis ilmu ya. Jadi alhamdulillah dipertemukan dengan Bapak Alan. Ini nikmat Allah pertemukan saya dengan beliau, dan mudah-mudahan bukan hanya di dunia tetapi sampai akhirat Pak ya. Amin. Insya Allah, itu harapan kita. Kemudian terakhir Bapak Alan ya, saya ingin tanyakan kesan Bapak setelah dalam Islamnya, apa yang Bapak rasakan bersama dengan keluarga Pak? Itu kalau kesan dalam keislaman saya menikmati Islam dari 1 tahun sampai 12 tahun sekarang. Sebenarnya kalau saya sebut itu tidak bisa disebut, mungkin miliaran. Karena apa? Semenjaknya saya Islam begitu berubah Islam, semuanya berubah. Maksudnya berubah bukan apa? Dari langkah kaki saya, dari perasaan saya, pikiran saya, apalagi anak istri. Contohnya sekarang, bukan berarti saya kaya, mohon maaf ya. Sekarang saya sudah sejahtera. Oleh karena apa? Oleh karena Islam. Karena Islam apa? Islam yang mohon maaf ya teman-teman yang kenal dengan saya. Islam itu tidak ada beban. Maksud tidak ada beban bagaimana? Tidak pernah gawai, tidak pernah pesta, tidak ada istilahnya ya suka-suka berlerian, tidak ada lagi. Itu Islam. Karena Islam itu apa? Islam itu netral. Ya. Islam itu netral. Ajaran Islam itu lembut. Mengapa saya bilang lembut? Banyak orang mengatakan Islam itu orang yang paling kasar. Keras Pak ya? Oh ya, orang kasar. Karena telinga saya itu udah panjang. Begitu saya masuk Islam, bahkan omel dan oceh pun beberapa ribu kali. Karena Islam itu pembunuh, penjahat. Ingat ya teman-teman yang nonton saya, Islam itu jangan sembarang Islam. Harus pandai menulis. Banyak orang bikin KTP Islam, tapi perbuatnya itu bukan Islam. Di ayat Al-Quran tidak ada kata membunuh. Tidak ada. Jangan sembarang Islam. Hati-hati dengan Islam. Karena Islam saya ya, yang diajar oleh pokok guru-guru saya,
yang binas ya, lembut. Dari dunia sampai akhirat. Itu Islam. Kalau adapun kalian mendengar Islam yang di Kairo, di Mesir, di apa namanya di daerah Islam sana, pokok di daerah luar negeri yang suka membunuh, yang suka apa namanya itu yang Ya. Teror ya. teror orang, Teroris. itu Islamnya, bukan agamanya, bukan Al-Qur'annya, itu ya. orangnya. Ya. Itu jangan salah prediksi, jangan salah tafsir. Maka kadang-kadang itulah goyanglah Islam kadangnya. Tapi sekarang ya teman-teman, bagi saya Islam itu nomor satu untuk saya. Karena apa? Itu bekal saya di akhirat dan dunia dan akhirat. Itu Islam untuk saya. Ya, baik Bapak. Jadi sahabat dakwah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi pada hari ini, pagi hari ini, di hari Jumat ini, Masya Allah ya, kita banyak belajar, banyak mendengarkan dari Bapak Albinus Alan tentang bagaimana lika-liku beliau itu sampai mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini luar biasa. Maka sahabat dakwah yang menonton siaran ini, video ini, mudah-mudahan ya kita doakan beliau istiqomah di atas Islam ya, bersama dengan keluarga beliau, dan tentunya terkhusus buat kita semua, ternyata luar biasa perjuangan beliau mempertahankan akidah. Nah, oleh karena itu ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita patut bersyukur kepada Allah. Allah memberikan hidayah iman dan Islam kepada kita. Dan pada hari ini juga saya ingin memberikan hadiah kepada beliau. Ini ada titipan buku tuntunan sholat bergambar, mudah-mudahan nanti Bapak Alan ya, insya Allah ini bermanfaat buat Bapak ya, bisa dibaca-baca ya, kemudian mudah-mudahan berfaedah ya Pak ya. Amin. Jadi sahabat dakwah cintai Allah Subhanahu wa taala, terima kasih sudah menonton video ini, dan bersama dengan tim dakwah pedalaman pada hari ini kita berada di Dusun Merayak, Desa Kuala Tiga, dan mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keistiqomahan sampai kematian datang kepada kita. Terima kasih. Salam kami dari pedalaman Sintang, Kalimantan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.